Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Aset, senang bisa berjumpa kembali. Kali ini kita di Bincang BPAD episode ke-6 bersama dengan Ibu Sekretaris Badan, Ibu Ireni. Memang ini kesempatan yang luar biasa sekali di tengah kesibukan beliau sudah menyempatkan diri bersama kita untuk berbincang bersama di episode ke-6 ini. Selamat pagi Bu Ireni, sehat Bu? Pagi Mas Adi, Alhamdulillah, terima kasih Bu Ireni atas kesempatannya Bu. Nah, kalau episode Bincang BPAD kali ini kita mau tanya 100 hari kerja Bu Iren, karena pelantikan Bu Iren itu di bulan Oktober kemarin di tahun lalu. Nah, kemudian atas pelantikan itu kita mau tahu nih kayak gimana sih pendapat Bu Iren, apa yang dirasakan pada saat menjabat sebagai sekretaris badan. Karena yang saya tahu, kalau saya tidak salah, Ibu juga pernah menjabat sebagai sekretaris dinas, begitu Bu ya. Nah, kemudian sekarang sekretaris badan. Sebetulnya apa sih yang membedakan antara dinas dan badan, atau apa yang Ibu rasakan selama menjabat di BPAD sebagai sekretaris badan? Silakan Ibu. Iya, makasih Mas Adit. Yang pertama saya rasakan adalah kaget. Kaget ya Ibu. Kenapa? Ketika saat saya dari mulai timur selalu di wilayah, kemudian selatan di wilayah, kami lebih banyak saya di lapangan. Ya, nah, betul. Otomatis sekarang sebagai sekretaris badan tentu lebih banyak di belakang meja. Belakang meja, istilahnya dalam artian bukan di belakang meja. Ya, oke, baik Bu. Dalam artian bagaimana melihat konsep-konsep surat dan segala macam, sehingga memang betul-betul sebagai sekretaris badan merupakan pendukung Pak Kaban, sehingga kita bagaimana caranya bisa mendukung Pak Kaban sebagai pimpinan kepala BPAD, sehingga apakah dalam ranah hukum atau ranah administrasi itu harus betul-betul kita cermati, jangan sampai kita ada salah langkah. Nah, itu yang menjadi beban berat sekali ya. Kemudian juga yang selanjutnya, yang biasanya saya di lapangan, setelah di lapangan langsung pulang, misalkan jam 5, jam 6, sekarang mau tidak mau kalau di sekretaris badan, saya pulang paling sore, kayaknya setelah Isya ya. Nah, dan satu hal lagi, ada yang paling unik kemarin, ketika saat saya masih mengoreksi surat, kemudian disposisi surat, pas saya keluar kurang lebih jam 8, setengah 9, tahunya udah semua udah pada pulang. Pas saya mau pulang ternyata terkunci. Nah, itu adalah kenangan yang paling indah. Nah, kemudian sukanya saya berusaha bekerja dengan hati. Walaupun saya pernah di instansi yang lain, pernah juga jadi sekretaris badan juga, namun tentu berbeda antara di instansi lain dengan di BPAD. Ada hal-hal yang memang hampir sama ya tusinya, tetapi sasarannya yang betul. Tentu otomatis cara penanganannya, cara strateginya juga itu akan berbeda. Iya, betul. Luar biasa sekali Bu Ireni, begitu luar biasa. Nah, kemudian di tahun 2023 ini ada nggak sih target khusus yang Ibu pertama, ingin capai? Saya melihat pertama, mungkin kadang-kadang terlupakan. Nah, ini yang saya lihat dari koreksi surat yang sering masuk ke saya itu, ada hal-hal tata naskah. Tata naskah dari surat-surat dinas ini kadang-kadang tidak sesuai ya. Nah, ini yang perlu pertama untuk tahun 2023 ini mungkin saya akan koordinasi dengan BKD untuk kita bisa mencari narasumber untuk staf-staf yang kaitannya dengan administrasi untuk lebih memperdalam. Walaupun aturannya sudah ada, kepemimpinan sudah ada tata naskah, tapi sepertinya kita harus lebih mengoptimalkan. Nah, kemudian penataan SDM ya. Jadi kita saya melihat banyak sekali SDM yang sudah lama ya. Staf yang sudah di atas 5 tahun. Nah, hal tersebut kadang-kadang ini berpengaruh sehingga kreativitas, ide dari staf tersebut sudah bukan tidak ada ya, sudah terbatas. Karena apa? Monoton. Nah, kalau seandainya kita pindah ke tempat yang lain, pertama dia bisa menambah wawasan, kedua juga dia sudah staf tersebut sudah bukan tidak ada ya, sudah terbatas. Karena apa? Monoton. Nah, kalau seandainya kita pindah
ke tempat yang lain, pertama dia bisa menambah wawasan, kedua juga dia sudah bisa melihat tantangan apa yang harus kita lakukan. Ya. Itu adalah suatu mutasi, rotasi itu sudah biasa bagi pegawai. Mungkin Jadi saya berharap sebagai penyegaran di kita juga butuh. penyegaran organisasi, karena kadang-kadang belum tentu dia tidak mampu, SDM itu tidak mampu karena bukan passion dia. Ya, betul. Mungkin dia lebih tepatnya di lapangan, Ya. mungkin dia lebih tepatnya bagian administrasi. Kita paksakan mereka untuk di lapangan, mereka tidak akan bisa. Ya, betul. Nah, jadi kita mulai mencari untuk tahun 2003 ini saya menginventarisir potensi-potensi SDM-SDM Ya. di mana mereka pasti ditempatkan. Luar biasa sekali. Nah, teman-teman Sobat Aset, kemudian kita ingin tahu Jadi siap-siap juga, aja teman-teman yang sudah 5 tahun untuk kita mutasi gitu. saya rasa setelah nonton ini teman-teman jadi panik, Ibu. Nggak usah panik. Kenapa? Semakin Ya, betul. kita banyak berpindah, maka semakin banyak kita menambah wawasan, Betul, mendapat pengalaman, betul. dan juga menambah teman. Betul. Jangan selalu dikatakan oleh Pak Kaban, jangan selalu pengen di zona aman, Iya, betul. di zona nyaman. Betul. Karena kalau sebagai ASN, kalau zona nyaman, zona aman itu, maka karir akan stagnan. Iya, betul. Stop. Tetapi kalau seandainya kita berani Improve gitu ya. improvisasi untuk pindah ke instansi yang lain ke bidang yang lain atau ke wilayah, itu adalah istilahnya SDM yang berani Iya. untuk menghadapi tantangan. Betul. Itu yang harus kita lakukan. Luar Itu biasa harus sekali, Bu berpikir. Reni. Baik, nah kemudian satu pertanyaan terakhir, Ibu. Harapan Ibu ke depan, kita ingin tahu di bawah kepemimpinan Ibu berharap di tahun 2023 ini, kan kita juga masih masa istilahnya pergantian tahun, Bu. Mungkin Ibu ada harapan khusus Iya. di kepemimpinan Ibu di 2023 ini, Sekretaris Badan BPAD ini ke depan ingin seperti apa gitu, Bu? Ya, saya berharap dengan struktur organisasi yang baru ya. Karena kan dengan struktur organisasi baru kita mengoptimalkan pemanfaatan aset. Ya. Saya berharap SDM kita bersama-sama mendukung Pak Kaban untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset, dan juga khususnya di sekretariat untuk membantu baik di perencanaan, Ya. baik dalam keuangan maupun dalam kepegawaian, dan memfasilitasi sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan. Iya, betul. Itu yang Baik, diharapkan. baik, luar biasa. Memang ke BPAD ini unik karena tidak punya wakil badan, Bu. Karena langsung ke Ibu Sekretaris Badan, langsung di tangan kanannya Ibu membantu Pak Kaban. Baik, demikianlah Sobat Aset, bincang BPAD episode 6 kali ini bersama Ibu Ireni. Kita berjumpa kembali di bincang BPAD selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Mas Adi. Sama-sama Ibu Ireni.